Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Iya, ketemu lagi kita dalam pembelajaran daring fisika, kelanjutan dari materi kita pada minggu lalu. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita di hari ini, baiknya kita buka dengan doa. Untuk doa, bisakah dipimpin oleh Ega? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Ega sudah membantu membuka pelajaran kita di hari ini. Semangat untuk belajar kan? Semangat, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Iya. Sekarang sebelum kita lanjut di pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanyakan, masih ingat kan untuk pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih. Iya, Arif. Tentang apa yang kita pelajari minggu lalu, Arif? Di minggu yang lalu itu kita belajar tentang persamaan-persamaan pada gerak parabola. Iya. Juga Terima kasih Arif. Jadi pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang jenis-jenis gerak parabola, juga persamaan-persamaan yang ada pada gerak parabola. Jadi baik di komponen X maupun di komponen Y-nya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menyajikan data hasil percobaan atau demonstrasi gerak parabola, berikut juga dengan makna fisis yang terkandung di dalamnya. Pada pembelajaran saat ini kita akan mensimulasikan percobaan gerak parabola, kemudian nanti kalian akan mendata hasil dari percobaan tersebut di dalam tabel yang sudah Ibu sajikan di LKPD. Jadi anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, Ibu akan tampilkan sebuah cuplikan video. Bisa dilihat share screen-nya Ibu, anak-anak? Bisa, Bu. bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa. Jadi ini ada cuplikan video tentang cabang olahraga lempar lembing. Jadi mohon perhatikan sejenak ya anak-anak. Ya, ini untuk yang pertama. Kita lihat. Ya, masih ada garis yang belum dicapai ya untuk yang orang pertama. Sekarang kita lihat untuk orang yang kedua. Ya. Jadi orang yang mana yang mencapai jangkauan lembingnya yang paling jauh anak-anak? Yang kedua, Yang kedua, Bu. Ya, yang kedua, benar sekali. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira yang juara itu yang seperti apa? Yang paling jauh, Bu, lemparannya. Iya, yang mencapai lemparan atau jangkauan paling jauh. Tepat sekali, Rahmi. Terima kasih. Kira-kira dari video yang kalian lihat tadi, hal apa yang membuat beda-beda orang untuk mencapai jangkauannya, anak-anak? Kekuatannya, Bu. Kekuatannya, ada lagi pendapat lain? Sudutnya, Bu. Untuk lomba lempar lembing ini, kita dapat lihat bahwa lintasannya berbentuk gerak parabola. Berarti, untuk menganalisis pada olahraga lempar lembing ini, kita juga dapat menganalisisnya dengan konsep gerak parabola yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu dan 2 minggu lalu, anak-anak. Pada LKPD kita di pertemuan yang ketiga, kita akan melakukan percobaan dengan cara Ibu mendemonstrasikan percobaan tersebut melalui simulasi PET, kemudian anak-anak dapat mencatat hasilnya. Jadi untuk percobaan pertama tujuannya kita akan melihat hubungan atau pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan yang dialami oleh benda yang bergerak parabola. Selain jangkauannya juga kita dapat melihat tinggi maksimum, juga waktu jatuh dari benda tersebut. Dan untuk percobaan yang kedua, kita akan menganalisis pengaruh dari kecepatan awal. Ini adalah meriam yang bisa kita atur sudut kemiringannya ketika menembakkan peluru. Kemudian di bagian bawahnya ada bagian untuk mengatur initial speed, artinya kecepatan awal dari tembakan yang akan kita berikan. Di sini juga ada bagian seperti penghapus yang dapat menghapus lintasan yang kita buat. Juga yang bagian merahnya ini digunakan untuk kita menembak peluru keluar dari meriam. Pada simulasi ini kita dipermudah dengan bantuan alat ini, anak-anak. Jadi kita dapat melihat berapa tinggi maksimum, berapa jangkauannya, dan berapa waktu tempuhnya ketika bergerak parabola. Ya, itu sekilas penjelasan tentang simulasi kita pada hari ini. Untuk percobaan pertama, sudut elevasi yang pertama. Ini sudah terlihat lintasan dari peluru tersebut. Sekarang kita hitung tinggi maksimum yang dicapai lintasan. Jadi sambil dicatat ya anak-anak. Iya, 0,91 0,91 meter, Bu. Iya, terima kasih
Dan sekarang kita pindahkan untuk melihat jangkauan terjauh dari lintasannya. Kita bisa melihat juga waktu jatuh dari peluru ketika ditembakkan. Di sini ada komponen waktunya. Kita ubah ke bagian yang kedua. Jadi sudutnya yang kita ganti karena yang kita lihat adalah pengaruh dari sudut elevasinya. Kecepatannya tetap sama, kita tembakkan lagi. Ya. Sekarang kita ubah lagi untuk yang ketiga. Jadi untuk sudut 45 derajat kita lihat lagi lintasannya. Ya, sekarang kita lihat untuk jangkauannya. Kemudian waktunya bisa kita lihat lagi 1,44 sekon. Sekarang kita pindah untuk percobaan yang kedua. Ya, untuk percobaan kedua, Ega, apa yang akan kita lihat untuk percobaan yang kedua sesuai yang ada di LKPD? Kecepatannya. Sekarang kita tembakkan lagi sudut 45 derajat untuk kecepatan awal 5 meter per sekon. Ya, ternyata kecil sekali ya anak-anak. Ya, berapa tingginya ini? 0,64 meter. Sekarang kita pindah untuk kecepatan awal yang kedua. Masih sama lintasannya atau sudah berbeda anak-anak? Bisa terlihat? Beda, Bu. Untuk tingginya 2,55 meter, untuk jangkauannya 10,19 meter, dan waktu tempuhnya 1,44 sekon. Silakan dicatat. Kita lanjut untuk bagian yang ketiga. Dan untuk jangkauan yang dicapai adalah 22,94 meter. Sekarang, Ibu akan bagi kalian ke kelompok yang lebih kecil. Jadi Ibu akan bagi ke dalam 2 kelompok ya. Dan untuk waktu diskusinya 10 menit. Jadi pas 10 menit Ibu akan kembalikan kalian ke room utama. Semakin jauh jarak terjauh dan semakin tinggi maksimum ya. Iya benar. Iya. Nanti setelah menjawab diskusinya ada kesimpulannya ya. Nanti ada bagian kesimpulannya. Silakan dijawab juga kesimpulannya. Ada pertanyaan yang Ibu tanyakan. Kalau tidak ada masalah, Ibu pindah ke kelompok yang lain ya anak-anak. Ya, sudah diskusi anak-anak? Ya, Bu. Bisa ada kesulitan? Ada Sementara kesulitan? sih tidak. Sementara belum, Bu. Bagaimana diskusinya tadi anak-anak? Bisa? Alhamdulillah lancar, Bu. Iya. Bisa, Bu. Lancar. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, Rohma, silakan. Kecepatan awal itu mempengaruhi lintasannya, jarak terjauhnya, terus titik tertingginya, dan waktu jatuh benda. Iya, terima Kemudian, kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kita masuk ke paparan kelompok 2. Silakan, siapa yang mewakili kelompok 2? Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi jarak terjauh benda itu ya kecepatan awal sama sudut kemiringan tadi atau elevasi. Ya, terima kasih untuk Arif. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kan jadi untuk kesimpulan kelompok 1 dan kelompok 2 sama ya, bahwa sudut elevasi dan kecepatan awal itu mempengaruhi gerak benda yang bergerak parabola. Ada yang ingin Ibu sampaikan untuk kesimpulan yang mengatakan bahwa semakin besar sudut elevasi maka jangkauannya makin besar, itu sebenarnya ada batasannya untuk sudutnya. Untuk jangkauan terjauh berada pada 45 derajat. Ketika sudutnya tambah dinaikkan, dia akan kembali untuk semakin mengecil, untuk jangkauan maksimumnya. Sekarang Ibu minta ada di antara kalian yang memberikan refleksi. Ketika bergerak parabola yang mempengaruhi jarak dan juga ketinggian itu adalah sudut elevasi dan juga kecepatan awal. Jika kita hubungkan dengan video lempar lembing yang Ibu tampilkan di awal pembelajaran, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk cabang olahraga lempar lembing ini, ternyata kecepatan awal atau kekuatan atau gaya dorong yang kita berikan pada awal ketika melempar, itu mempengaruhi untuk jangkauan maksimumnya. Ya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, dan sebagai penugasan, nanti anak-anak dapat lihat di LKPD-nya, ada percobaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Ya, teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita akhiri dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selamat pagi untuk semua. Terima kasih.